Ya, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa masing-masing kita dalam keadaan sehat, tetap tegar, tetap kuat, tetap semangat dalam mengiring mengikut Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi, mari kita terus belajar mengandalkan Tuhan, menaruh harapan yang penuh kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi, kondisi, keadaan kehidupan kita yang bagaimanapun, mari kita bukan hidup oleh perasaan. Mari kita hidup bukan oleh karena melihat. Mari kita hidup oleh iman. Kenapa, saudaraku? Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Puji nama Tuhan, oleh karena anugerah kebaikannya telah berkenan menolong, memimpin, menyertai kehidupan kita dalam melakukan segala kegiatan dan aktivitas sepanjang hari ini. Dan pada kesempatan ini kita akan benar-benar mengarahkan hati pikiran kita beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita membawa hati kita mempersembahkan korban syukur pengagungan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Malam hari ini kembali saya akan mensosialisasikan lagu rohani yang saya gubah atau ciptakan, kiranya semakin akrab, semakin dekat di hati Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya marilah kita berdoa mohon tuntunan pimpinan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami naikkan kepadamu Bapa. Atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang berlimpah, kami boleh ada sebagaimana ada pada malam hari ini. Kami rindu memuji menyembah-Mu, hadirlah di tengah-tengah ibadah kami. Pimpin dan tuntunlah acara ini, dari awal, pertengahan sampai akhir boleh jadi, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap kami yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk bergabung, menikmati hadirat Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan, menyenangkan Tuhan, dan juga menyaksikan, mendengarkan firman-Mu. Bahkan kami rindu untuk menaikkan pokok-pokok doa kami kepadamu. Kami serahkan ibadah ini dan seluruh rangkaiannya ke dalam tangan-Mu. Kuasa hadirat-Mu, pengurapan-Mu menaungi melingkupi kami. Terpujilah Bapa yang sungguh baik. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita langsung naikkan pujian dari yang saya gubah sendiri. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, ya
Tuhan, selamat datang, selamat bergabung di dalam ibadah ini. Saya terlalu yakin dan percaya bahwa jadilah persekutuan kita dengan Tuhan pasti tidak akan pernah mendatangkan kesia-siaan, keberkatan, kekuatan, dan kesegaran rohani bagi kita, serta kehormatan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari semua yang di bumi, pujilah Tuhan. Segala bangsa, pujilah Tuhan. Segala yang bernapas, pujilah Tuhan. Bahkan semua umatnya yang percaya kepadanya, pujilah Tuhan. Baik yang di sorga maupun yang di bumi. Mari kita sama-sama memuji, menyembah, memuliakan Tuhan karena namanya kudus dan mulia. Amin. Saudaraku dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang rupa-rupa kesempatan di balik kesukaran. Kita sudah belajar ada 9 hal kesempatan-kesempatan yang kita alami nikmati di balik kesukaran atau pergumulan hidup. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan bagian yang ke-10. Saya berharap ke-10 bagian ini boleh benar-benar dipakai Roh Kudus untuk meneguhkan dan menguatkan Bapak Ibu Saudara. Bagi yang belum menyaksikan dan mendengarkan bagian-bagian sebelumnya, dapat disaksikan di video-video yang telah diunggah sebelumnya, sehingga mendapatkan pengertian dan pemahaman yang utuh serta lengkap. Untuk menghantarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk menaikkan satu pujian. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Tapi dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Sama-sama katakan. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Bapak Ibu Saudara, terus terang, saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi saat ini. Tapi yang jelas, yang saya pahami dan mengerti,
selama hayat di kandung badan, selama kita hidup. Selama itu juga masih kita diperhadapkan dengan kesukaran kehidupan. Oleh karena itu, jangan pernah berjalan sendiri, jangan pernah mengandalkan kekuatan, kecerdasan, kemampuan sendiri. Mari sama-sama kita datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi, kita belajar menyerahkan atau mempersembahkan total hidup kita kepada Tuhan. Kenapa? Dialah Alfa dan Omega. Dialah Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Dia tahu jalan-jalan hidup kita. Dia merencanakan yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita berjalan dalam kehendaknya. Mari kita berjalan dalam menyukakan hatinya. Karena ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Dialah gunung batu kita, kota benteng kita, tanduk keselamatan kita, perisai kita, pembela hidup kita, yang dapat dipercaya, dapat diandalkan, dan tidak pernah menemukan jalan buntu. Orang di dunia ini sering menemukan jalan buntu, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita punya pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena itu, berserulah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan, sukacita, kedamaian, dan pertolongan yang ajaib bagi kita. Sebelum kita lebih jauh untuk masuk ke dalam firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara dari lubuk hati terdalam untuk sama-sama kita naikkan pujian ini sekali lagi. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah kami yang baik, yang kami puji, sembah, agungkan, dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, atas perkenananmu dalam segenap hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan malam ini, kami telah memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Terimalah pujian, pengagungan kami menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Tibalah waktunya kami mempersiapkan dan membuka hati pikiran kami. Lapar dan haus, bahkan suka akan firman-Mu. Berilah kami hikmat pengertian, supaya firman-Mu yang hamba sampaikan boleh menerobos hati kami, meneguhkan, menyegarkan, menguatkan rohani kami, sehingga tangguh, kuat, kokoh, tak tergoyahkan dalam menjalani kehidupan yang kami tahu ada banyak pergumulan dan persoalan. Kami dijamin, dirancang Tuhan, bukan menjadi umat yang kalah, tapi menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan dan mendengarkan dimanapun berada. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, dalam bentuk cara apapun, yang ingin mengganggu konsentrasi kami menyaksikan, mendengarkan firman-Mu, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Bekerja dan berkaryalah Roh Kudus dengan seluas-luasnya, menerangkan firman-Mu jatuh di lahan hati kami yang terbaik. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerima, menyambutnya dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom untuk kita semua. Mohon maaf, permisi dulu, saya mau minum. Saudara dikasihi Tuhan, bagi yang berkenan bergabung menyaksikan dan mendengarkan, mari kita buka Alkitab dari Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Topik kita masih sama Bapak Ibu Saudara. Saya mendorong, berharap dan berdoa supaya di antara kita yang sudah pernah menyaksikan, mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang telah saya sampaikan, dan malam hari ini telah masuk kepada bagian yang ke-10. Jadi sudah ada 9 bagian yang saya bahas sebelumnya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menyaksikan, silakan saksikan di video-video sebelumnya, sehingga memiliki pemahaman yang utuh dan lengkap. Ternyata begitu banyak rupa-rupa kesempatan, peluang yang kita alami, nikmati, dan kita hidupi di balik dari setiap kesukaran atau pergumulan kehidupan. Malam hari ini sudah masuk kepada bagian yang ke-10, dan nanti akan saya ulang secara singkat bagian-bagian sebelumnya. Bagi yang rajin mencatat, supaya dicatat ulang dan nanti dipelajari nanti di rumah masing-masing. Ya. Tapi malam hari ini kita akan masuk dulu ke bagian yang ke-10, Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Silakan dibuka Alkitabnya. Roma pasal 5 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Perhatikan ya. Kita malah bermegah. Kata lain dari bermegah adalah berbangga. Ya kan? Kita bermegah, berbangga. Bermegah di mana? Dalam kesengsaraan kita. Bukankah 9 bagian yang kita pelajari sebelumnya, kesengsaraan ini identik kakak beradik dengan kesukaran, kesesakan,
kesulitan, persoalan, masalah, sakit penyakit, pergumulan, semua itu mereka saudara. Jadi dikatakan di sini, kita malah bermegah, berbangga dalam kesengsaraan kita. Saya mau sampaikan malam hari ini, dalam pemikiran yang wajar, manusiawi, kelihatannya pernyataan firman ini berseberangan, bertolak belakang dengan pengertian pemahaman kita. Kenapa? Orang Kristen kan sering membuat pertanyaan, Pak Pendeta, kok bermegah di dalam kesengsaraan? Emang untung apa, manfaat apa, kegunaan apa yang kita raih, peroleh dalam kesengsaraan? Ini kan kelihatannya firman Tuhan ini tidak klop, tidak sesuai, tidak cocok dengan selera kita, pengertian kita, pemahaman kita, naluriah kita. Tapi saya mau tekankan malam hari ini kepada Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mustahil meleset, firman Tuhan mustahil salah. Ketika dikatakan di sini, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Masuk akal nggak? Saya ulangi sekali lagi, secara manusia nggak masuk akal. Orang biasanya bermegah, berbangga dalam prestasi, naik gaji, naik pangkat, anak-anak lulus predikat terbaik. Seperti tadi saya ulang tahun, anak saya ulang tahun, berbangga, bersukacita, senang, bermegah. Tapi di sini Bapak Ibu Saudara perhatikan, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Masuk nggak Bapak Ibu Saudara? Bermegah dalam kesengsaraan. Masuk nggak? Coba kita jujur menjawab, masuk nggak? Bermegah dalam kesengsaraan. Apakah Tuhan salah berfirman? Apa Roh Kudus salah menuntun Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Roma? Tentu tidak. Kenapa? Tolong jangan stop, jangan berhenti. Mari kita lanjutkan. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu. Nah ini dia. Karena kita tahu, karena kita mengerti, karena kita meyakini, karena kita mempercayai. Tahu di sini bukan sekedar teori, bukan sekedar pengetahuan, tetapi tahu di sini bisa diartikan lebih luas, lebih mendalam, mengalami, menikmati. Ada realita kenyataan yang kita hadapi dan alami dalam hidup kita di dalam kesengsaraan. Apa itu? Kenapa kita bermegah dalam kesengsaraan? Kenapa kita bermegah dalam kesukaran? Kenapa kita bermegah dalam kesulitan? Kenapa? Kita lihat berikutnya. Karena kita tahu. Perhatikan ya. Ikuti. Ikuti ya. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Perhatikan baik Bapak Saudara. Ternyata kesengsaraan, kesukaran, kesulitan, persoalan, masalah justru menurut firman Tuhan menimbulkan, menyebabkan ketekunan. Ini juga saya yakin banyak tidak masuk akal dengan kita. Kalau sengsara kan membuat makin kendor Pak Pendeta. Sengsara kan makin membuat loyo Pak Pendeta. Sengsara kan makin membuat tawar. Sengsara kan makin membuat kita tidak berdaya. Sengsara membuat kita menjadi lemah, putus asa dan kecewa. Inilah yang manusiawi. Saya mau kasih tahu orang Kristen ini tidak pernah ditetapkan Tuhan sebagai orang-orang yang biasa-biasa saja. Katakan sama-sama dengan saya. Saya tidak pernah dirancang Tuhan menjadi manusia yang biasa-biasa saja atau seadanya. Dengarkan kalimat ini. Tuhan memang mencintai, mengasihi kita apa adanya.
Itu sebabnya firman Tuhan berkata, barang siapa yang datang kepadaku, tidak akan kubuang. Apapun latar belakangmu, sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti salju. Tuhan menerima kita apa adanya. Siapapun kita, sebejat, senajis, sekotor apapun kita di masa lalu, ketika saudara dan saya datang mengambil keputusan, menyerahkan, mempersembahkan hidup kepada Tuhan, Tuhan menerimamu apa adanya. Tapi dengarkan baik kalimat ini. Tuhan menerima kita apa adanya. Tetapi ketika saudara dan saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dengarkan baik kalimat ini. Tuhan tidak mau kita hidup seadanya. Nah, kan maksudnya, Tuhan tidak mau kita hidup seadanya, tapi Tuhan mau kita tampil berbeda dari dunia. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat mengerti manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara dikasihi Tuhan, dunia sering berkata, kesengsaraan itu menimbulkan kemunduran, kesukaran menimbulkan keputusasaan, masalah, kesulitan menimbulkan frustrasi. Itu dunia. Tapi engkau dan aku, kita semua bukan sama dengan dunia. Nangka maksudnya saudara? Tolong dimasukkan di hati pikiran masing-masing ini. Saya mengajak kita untuk makin bertumbuh, mulai pelan-pelan, makin dewasa dalam Tuhan. Supaya kita berpikir sebagaimana Tuhan berpikir, sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Bukan mengikuti selera dunia. No. Kita mengikuti selera kemauan Tuhan. Standar kita adalah Kristus. Target goal kita adalah menjadi serupa seperti Kristus. Amin, Bapak Saudara. Perhatikan baik-baik. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saudara, perhatikan baik. Pertanyaan saya malam hari ini, tolong dijawab dengan jujur Bapak Ibu Saudara. Siapapun yang bergabung malam hari ini, jujur dulu kita menjawab. Kenapa? Karena ada orang bijak berkata, kejujuran adalah awal dari pemulihan. Kejujuran adalah awal dari perubahan. Kejujuran adalah awal dari transformasi dan reformasi dalam hidup. Coba kita jujur dulu pada malam hari ini. Benarkah yang Bapak Ibu Saudara alami, bahwa kesengsaraan, kesukaran, kesulitan, masalah, persoalan yang Bapak Ibu Saudara hadapi membawamu makin tekun dalam Tuhan atau makin mundur? Siapa yang menjawab makin maju, makin tekun dengan adanya kesengsaraan? Dengarkan baik kalimat ini. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara malam hari ini, dengan adanya kesukaran, kesengsaraan dalam hidup, makin tekun dalam Tuhan, maka engkau dan keluargamu sedang berjalan sesuai dengan koridor dan standar firman Tuhan. Amin kan itu? Tapi kalau belum cocok, biarlah malam hari ini firman yang telah saya sampaikan ini menjadi koreksi, evaluasi, introspeksi bagi diri kita masing-masing. Puji Tuhan, ada yang menjawab makin tekun. Amin katanya. Makin tekun. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan bahasa Batak tekun. Orang Batak sering menyebutkan orang lain yang suka melawan jugul. Jugul. Ternyata dalam bahasa Batak, kalau jugul itu identik negatif. Tapi ternyata saya sampaikan malam hari ini, ada jugul yang bagus. Jugul yang bagus, jugul martangiang. Jugul martangiang artinya tekun berdoa. Jadi kalau ada orang Batak yang mendengarkan kata jugul, jugul apa dulu? Kalau jugul maksudnya tekun berdosa, ya jangan. Tapi ternyata jugul martangiang tekun berdoa bagus.
Saya berdoa supaya orang-orang Batak di seluruh dunia dimanapun berada, bahkan suku-suku lain, supaya jugul bertanggiang, tekun berdoa, pantang menyerah, pantang mundur, sebelum tercapai tujuan, tetap akan gigih dan tekun. Saudara dikasih Tuhan, saya mau sampaikan 2 kata malam hari ini. Ya, pertama, sabar. Sabar. Yang kedua, tekun. Dengarkan baik ya. Dengarkan baik. Ini praktis. Sabar. Sabar itu apa artinya? Sabar. Orang yang tidak kehilangan kasih dan kepercayaan selama menanti janji Tuhan, itu sabar. Menanti kan? Kalau sabar menanti. Nangkap maksudnya enggak ini? Sabar, definisi sabar adalah tidak kehilangan kasih dan kepercayaan selama menanti janji Tuhan. Itu sabar. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari definisi ini kita bisa ditunjukkan sekarang apakah kita menjadi orang yang sabar atau tidak. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah kehilangan kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, dan kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, kehilangan kepercayaan kepada sesama, berarti itu bukan sabar. Sabar adalah tidak kehilangan kasih dan kepercayaan selama menanti janji Tuhan. Itu sabar. Tapi tekun berbeda. Tekun artinya ada kegigihan, ada keuletan, ada kesetiaan, pantang mundur, pantang menyerah, terus berjuang, terus berusaha. Tidak ada kamu stop, terus ditekuni, terus setia. Jadi antara sabar dengan tekun harus bergandengan. Sabar dengan tekun. Jadi Bapak Ibu Saudara, sabar itu biasanya identik dengan pasif, menunggu. Tapi tekun itu berusaha, berjuang, berupaya. Apa yang bisa dilakukan, tetapi jangan sampai menghalalkan cara untuk mencapai tujuan. Tidak. Orang Kristen punya moto, tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik. Itu dicontohkan oleh Yesus. Ketika Yesus ditawarkan, seluruh dunia ini dan segala kemegahannya kuberikan kepadamu, jikalau engkau sujud menyembah kepadamu. Saya mau kasih tahu, dengarkan baik. Yesus datang untuk menyelamatkan dunia ini. Kalau sudah disebutkan dunia, berarti orang-orang yang ada di dalamnya. Janji dusta iblis, semua dunia dan isinya diserahkan kepada Yesus. Yang penting Yesus sujud menyembah kepada iblis. Sebenarnya tanpa salib Yesus sudah memperoleh dunia ini, karena itu janji iblis. Tapi Yesus tahu itu tidak benar. Makanya Yesus berkata, ada firman Tuhan berkata, "Nyala engkau iblis, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Artinya Yesus mau menyelamatkan manusia. Caranya bukan dengan tunduk kepada iblis, tapi caranya adalah melalui Via Dolorosa, naik ke Bukit Salib, Tengkorak, Bukit Tengkorak, Golgota. Dia disalibkan di sana, menebus hidup kita dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Tujuan yang baik, tujuan yang mulia harus dicapai dengan cara yang baik dan juga cara yang mulia juga. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita lihat ya. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya. Di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan yang kita hadapi, semakin memicu, memacu, mendorong, merangsang, memotivasi kita untuk makin tekun. Inilah yang sering saya sebut Bapak Ibu Saudara. Semakin berat dan besar pergumulan persoalan kita hadapi, semakin kita datang kepada Tuhan, semakin berdoa kepada Tuhan, semakin sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Bukan semakin loyo, bukan semakin kendor, karena kesengsaraan yang kita hadapi menimbulkan ketekunan bagi kita. Dengarkan baik Bapak Ibu Saudara. Saya menemukan di Alkitab, orang-orang yang tekun selalu dibela dan ditolong oleh Tuhan.
ketekunan tidak bisa dipisahkan dari kesetiaan. Tidak bisa dipisahkan. Orang yang tekun, mari kita belajar dari perjanjian lama. Ada orang yang tekun perjanjian lama. Siapa itu? Tapi tekun ini tidak bisa dipisahkan dari kepercayaan, dari iman. Ya. Bapak Ibu Saudara pernah membaca tentang kisah Ruth. Ruth itu adalah menantu dari Naomi. Ketika Naomi dan Elimelek bersama dengan kedua anaknya Mahlon dan Kilion, karena terjadi kelaparan di Bethlehem, mereka meninggalkan Bethlehem dan menuju ke tanah Moab. Setelah di Moab, ternyata Mahlon dan Kilion menikah dengan perempuan Moab bernama Orpa dan Ruth. Ruth dan Orpa. Ternyata setelah sekian lama tinggal di sana, Elimelek meninggal. Mahlon dan Kilion pun, suami dari Ruth dan Orpa, meninggal. Maka terjadilah apa yang disebut oleh orang 3 janda dalam satu rumah. Siapa? Naomi, Ruth dan Orpa. Ketika Naomi mendengar bahwa di Yerusalem atau di Bethlehem sudah mulai ada anggur, sudah mulai ada makanan, maka Naomi pun bergegas ingin balik ke Yerusalem dari tanah Moab. Ketika dia mau bergegas, kedua menantunya mau ikut. Yaitu Orpa dan Ruth. Tapi ketika Naomi berkata, apa gunanya engkau ikut menantuku? Bukankah aku ini sudah tua? Kalaupun misalnya aku menikah sekarang, masa engkau menunggu anakku yang baru lahir untuk menjadi suamimu? Tidak mungkin. Oh, Orpa berpikir masuk akal. Sehingga Orpa pun kembali ke negaranya, kembali kepada Allahnya, kembali kepada bangsanya. Tetapi Ruth setia. Perhatikan, Ruth tekun. Sekalipun tidak ada harapan akan punya suami dari Naomi, gak ada keuntungan yang mau diperoleh dari Naomi, karena sudah miskin dia. Sampai disebut, jangan sebutkan namaku Naomi, panggil aku marah, artinya pahit. Naomi manis. Makanya kalau ada di sini yang mau punya anak, buat namanya Naomi, manis. Jangan buat nama anaknya marah. Marah itu pahit. Ternyata Ruth getol, gigih, tekun, setia. Anakku Ruth, menantuku Ruth, itu saudaramu sudah pulang Orpa. Biarlah kau juga ikut pulang. Gak ada yang kau dapatkan kalau kau ikut sama aku. Kira-kira begitu kalau bahasa Medan. Tapi apa kata Ruth? Dengarkan baik. Dengarkan baik ketekunan ini. Dengarkan baik. Ruth berkata. Saya baca dulu ya. Merinding saya membacanya saudara. Ya, Ruth. Kita baca dulu ya. Ruth pasal 1. Saya lihat dulu. Ruth pasal 1 ayat 15 dulu. Berkatalah Naomi, Ruth 1 ayat 15. Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Ayat 16. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Perhatikan, gak mau terpisahkan. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau. Sampai dia bersumpah, Bapak Ibu Saudara. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Dia mempercayai Allah Israel, Allah Naomi. Dia tekun, tidak mau putus asa, tidak mau balik ke bangsanya, ke Allahnya. Dan nanti Bapak Ibu Saudara setelah sampai di Yerusalem, di Bethlehem, ternyata Naomi yang sudah miskin, gak punya apa-apa, dan juga sudah tua. Tapi Ruth
Dia pergi mencari bulir-bulir gandum di belakang penyabit-penyabit. Bapak saudara, kalau rindu mendalami kitab Rut, baca semuanya, bagus sekali ceritanya. Dia dapat hanya sedikit. Dia kumpulkan butir-butir gandum yang jatuh, sisa-sisa dari para penyabit, untuk berjuang bertahan hidup. Dengarkan baik Bapak saudara, Rut itu tidak punya masa depan secara manusia, tapi dia tekun dengan apa yang bisa dia perbuat, dengan apa yang bisa dia kerjakan. Dia tekun. Saya tidak perlu menceritakan semuanya secara runut, tapi pendek cerita, ketekunan Rut membuat seorang Boas, saudagar kaya, tertarik. Dia tidak mau menjual diri sekalipun dia cantik masih muda, tapi tetap dia tekun berbuat apa yang bisa dia perbuat untuk memperjuangkan hidupnya bersama dengan mertuanya, dengan biji-biji gandum yang ditinggalkan, yang jatuh dari para penyabit di belakang penyabit. Gak ada kejelasan Bapak saudara, tapi Rut tetap tekun. Apa yang terjadi berikutnya? Dengarkan baik, mari kita buka. Mari kita buka dulu Rut pasal 4. Ayat yang ke-18 sampai ayat 22. Saya tunjukkan Bapak Ibu Saudara. Rut pasal 4 ayat 18 sampai 22. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakkan Hezron. Hezron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Abinadab. Abinadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas. Boas memperanakkan Obed. Obed memperanakkan Isai. Dan Isai memperanakkan Daud. Saudaraku, dikatakan di sini Salmon memperanakkan Boas. Boas inilah akhirnya menjadi suami dari Rut. Dan dari Rutlah nanti turun raja terbesar di Israel bernama Daud. Dan jangan sampai lupa, kita buka Matius pasal 1. Buka Matius pasal 1 dengan saya ya. Matius pasal 1. Kita baca mulai ayat 4. Matius pasal 1 ayat 4. Judulnya, coba judulnya apa? Silsilah Yesus Kristus. Bukan hanya menurunkan Daud, tapi termasuk juga menurunkan Mesias bernama Yesus Kristus. Bayangkan, ketekunan selalu dibela oleh Tuhan dalam Alkitab. Nah, maksudnya saudara, itu sebabnya jangan putus asa di tengah kesengsaraan. Matius 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Udah? Matius 1 ayat 4 sampai 5 dan nanti ayat 16. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan siapa? Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Rut. Ya, ayat 16. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Naga maksudnya saudara? Mari banggalah, bermegahlah malam hari ini di tengah-tengah apa yang Bapak Saudara hadapi. Kalau Tuhan mengizinkan Bapak Ibu Saudara menghadapi kesengsaraan, pergumulan, kesukaran, kesulitan, jangan kecut, jangan tawar hati, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan kalah menyerah. Kenapa? Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Kalau ketekunan sudah menjadi milik kita, perkara-perkara besar, apa yang tidak mungkin menurut manusia, mungkin bagi Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Rut seorang yang tekun, dia pungut dikit-dikit. Maka orang dunia berkata, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Orang yang setia perkara-perkara kecil, Tuhan percayakan perkara besar. Setia dengan tekun sama Bapak Saudara. Dan apa maksudnya? Mari Bapak Saudara kita tekun. Tekun. Katakan bersama malam hari ini, aku dan seisi keluargaku
harus hidup dalam ketekunan. Harus tekun. Itu moto kita malam hari ini. Karena di balik kesengsaraan ada kesempatan untuk kita makin tekun. Apalagi berikutnya Roma itu tadi. Roma, menarik saudaraku, perhatikan. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Ayat 4. Ayat 3 dulu ya, bagian B. Bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Perhatikan. Ternyata ada rantai yang berkesinambungan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Alah, luar biasa ini. Setelah tekun, ibarat sebuah benih yang kita tanam di sebuah pot. Tekun benih itu di situ. Setelah benih itu tekun di situ, maka mulai dia menancapkan, nanti keluar akar-akarnya. Akar-akarnya itu akan menjangkau tanah. Semakin lama semakin menghujam dalam, batangnya makin besar, makin tinggi, cabang rantingnya makin kelihatan daunnya. Itu maksudnya gambarannya. Ketika saudara dan saya makin tekun, maka ketekunan menimbulkan tahan uji. Sama seperti benih itu tadi. Benih itu kalau belum dia berakar ke bawah, batangnya makin naik, itu masih gampang dicabut-cabut. Tapi ketika sudah mulai berakar dia, batangnya tumbuh, maka dia semakin kuat. Tahan uji. Ada terpaan angin, nggak bakalan roboh dia. Naga maksudnya saudara? Alami sekali ya pengertian firman Tuhan. Nggak roboh, tahan uji. Kalau sudah tahan uji, kokoh, tangguh, tak tergoyahkan. Jadi orang yang tahan uji tidak mungkin langsung mudah atau gampang ikut arus dunia ini, atau menjadi serupa dengan dunia. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji. Perhatikan berikutnya. Bagus sekali ini. Ayat yang keempat. Ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, gak maksudnya? Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik. Orang seringkali kecewa dalam pengharapan dalam hidupnya. Saya ulangi sekali lagi. Orang Kristen banyak kecewa tentang pengharapan. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, pengharapan itu diawali dari apa? Diawali dari apa? Sampai ada di sini pengharapan. Awalnya tadi apa? Ini yang harus kita tahu, mengerti. Proses ini penting. Kalau kita pakai kesimpulannya pengharapan aja udah. Bukan, firman Tuhan menjelaskan secara terang. Sebelum pengharapan ada tahan uji. Sebelum tahan uji ada ketekunan. Sebelum ketekunan ada kesengsaraan. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Perhatikan. Pengharapan orang Kristen adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan yang bagaimanakah itu? Pengharapan yang telah melalui proses kesengsaraan menimbulkan tahan uji. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Kalau sudah pengharapan yang demikian, pengharapan yang melewati tahap kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, pengharapan demikian adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Kenapa kita tidak kecewa? Karena ada Roh Kudus yang dicurahkan dalam diri kita. Roh Kudus sebagai Parakletos, penghibur, penolong, pembela dalam hidup kita. Ya, ada yang menuliskan Roh Kudus mampukan kita untuk tekun, untuk tahan uji, dan untuk memiliki pengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, Bapa yang baik, kami bersyukur pada malam hari ini. Engkau telah menyatakan isi hati dan firman-Mu kepada kami. Ada rupa-rupa kesempatan di balik kesukaran.
Kami telah belajar 10 hal penting. Roh Kudus menolong memampukan kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, mengerti, memahami dengan baik, tapi kami juga boleh melakukannya dalam hidup kami. Pada malam hari ini, kami diingatkan, ada rupa kesempatan di balik dari kesukaran, kesengsaraan yang kami hadapi. Ada kesempatan bagi kami untuk menjadi pribadi yang tekun. Ketekunan membuat kami menjadi tahan uji. Tahan uji membawa pengharapan kepada kami. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena Roh Kudus yang meneguhkan menguatkan kami di dalam menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau. Biar Roh Kudus menanamkan firman dalam hati kami semua. Pada malam hari ini hamba berdoa bagi Bapak Ibu Saudara siapapun, dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus, nyatalah mujizat, kuasa dan pertolongan-Mu menjamah melawat mereka semua. Jangan biarkan kami hidup dalam persungutan, biarkan kami hidup dalam ucapan syukur. Karena kami tahu di balik dari setiap perkara Tuhan izinkan terjadi, mendatangkan kebaikan bagi kami. Berkati anak-anak-Mu yang telah berkenan bergabung, apapun problem, pergumulan, masalah mereka, di dalam nama Yesus, lawatan Tuhan terjadi bagi mereka. Tidak ada yang putus asa, tidak ada yang menyerah, tidak ada yang kecewa, tidak ada yang tawar hati. Karena kesengsaraan, pergumulan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan kami adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena Kau Bapa yang baik menyertai kami. Malam ini kami rindu beristirahat. Kau menjaga, melindungi kami. Terpujilah Bapa yang sungguh baik. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, saya merasakan diberkati dengan firman Tuhan. Saya yakin hal yang sama juga dialami Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhannya praktis, sederhana tapi menyentuh. Tekunlah, jangan putus asa dalam hidup ini. Karena ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Selamat menikmati firman Tuhan, melakukan dalam hidup, berpegang teguh di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam untuk keluarga. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Dadah.